kompor bae. Pedang ada di saya ini. Oke. Tenang, sebelum tenang. Saya ingin tanyakan kepadamu. Apa kau ingin ayah ibumu di sana melihat kau bangga? Jika itu membuat ataupun mengurangi rasa bersalah saya, tentunya saya menginginkan kedua orang tua saya yang mati di tangan saya sendiri bangga dengan saya yang tidak pantas dibanggakan lagi. Jangan nangis. Justru dengan adanya kau berpikir pendek seperti itu, bukannya ayah ibumu bangga, yang ada apa? Semakin kecewa, kecewa. Jika kau memang sayang terhadap ayahmu, jika kau memang sayang dengan ibumu, ya lanjutkan perjuangan mereka. Betul. Ya, tunjukkan yang kebenaran yang sebenarnya, ya. Mau bagaimanapun juga ayahmu Wirto Sumanjaya, walaupun itu bukan ayah kandungmu sendiri ya, asal kau tahu ayahmu menerima ibumu dengan lapang dada dalam keadaan hamil dirimu. Ayahmu itu laki-laki yang sangat luar biasa, ya. Kau ikutin kebijaksanaan ayah Wirto Sumanjaya itu. Betul. Tapi apakah masih pantas Nangis. saya Rino, untuk meneruskan perjuangan ayah saya dengan jiwa yang sudah kotor seperti ini? tidak ada yang namanya pantas atau tidak. Yang ada kau memantaskan diri sendiri. Kau tidak pantas. Ya. Benar yang dikatakan oleh Juprino. Wah, jangan dengarkan Juprino kan, Saya adalah makhluk yang sangat tidak pantas untuk melanjutkan perjuangan kedua orang tua. Lalu apa yang akan ayah ibumu dibanggakan di sana ketika justru kau malah ingin mati sama-sama seperti itu? Itu tidak ada. Ya kan? Ini apa yang dibanggakan? Lalu jika kau mengatakan seperti itu, apa yang sepantasnya saya lakukan sebelum kematian datang kepada saya? Ya kau melakukan hal apa yang kau bisa. Ya sementara yang terpenting sekarang benar seperti ini saja. Kau sembuh dari sakitmu, kau tobat, ya apa yang kau lakukan. Tobat, dagang atau nyukili kelapa. Jadi mending berdagang itu lebih Baik, tinggi. Dan lanjutkan dan kerajaan Sumanjaya, ya. Berdirikan kembali itu menjadi kerajaan yang benar-benar bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Tetap lanjutkan hidup dan berbuat baiklah. Jangan. Nanti saya bilang sama patihnya itu, Kamu Mas Dos, patihnya Sumanjaya itu, yang masih sekarang masih itu. Siapa ya Gun namanya Gun? Lupau. Nah, buat apa dapat dipati ya? Impian saja. Seperti ini. Suprino. Lah, Baik, apa yang dibanggakan? Terus apa yang dibela? Sudah. jika yang kau katakan itu adalah hal yang benar, Mati. saya sudah putuskan. Saya akan membalaskan dendam ibu dan ayah saya. Jangan ada Malah dendam. Kau nggak usah repot-repot memikirkan hal itu. Yang terpenting kau mengasah diri, ya, berbuat baik. Lalu jika saya tidak membalaskan kematian kedua orang tua saya melakukan itu karena dihasut oleh Carlita, maka Cinta. apa yang harus saya lakukan? Nih. Itu Kamu ngentutin saya. ini.
masalah balas dendam ya, nggak usah dipikirin sama kamu ya. Lemah teles Gusti Allahnya akan balas. Bukan ranah kamu, Ji. Bukan ranah kamu, tenang saja kamu. Ya, sekarang kamu balik ke kerajaan Sumanjaya. Kau minta maaf ke semua rakyat di sana ya. Dan kau berjanji tidak akan mengulangi hal ini ya. Apa syukur-syukur ya kamu, jika nanti jatuh cinta tidak akan separah ini lagi ya. Betul, karena sudah belajar dari pengalaman. Ya. Saya tidak mau mengenal yang namanya rasa cinta. Nah, Itu juga salah, Saya Ji. sudah tidak mau dekat ataupun berhubungan dengan wanita. Cinta itu enak. kamu nggak punya itu, aja banyak ngomong. Ya, diam aja. Seperti ini saja manusia. Dulu. Lebih baik saya menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi dengan sisa-sisa tenaga yang saya miliki. Entah nantinya saya mau lanjut hidup ataupun mati di dalam pertarungan nanti. Percuma nanti Saya ini. akan siap menjalankan ini. Cuma jangan. Karena sebelum saya kembali ke kerajaan Sumanjaya, saya harus melakukan sesuatu hal terlebih dahulu. Saya tidak mau kembali ke kerajaan Sumanjaya dengan kondisi saya yang seperti ini. Ya, itu pilihan yang terpenting, kamu hati-hati Panji. Ya, saya sih tidak menyarankan hal itu. Yang ada kamu malah bunuh diri yang ada ke sana. Lebih baik kamu menyembuhkan lukanya kamu saja. Entah apa hasilnya nanti. Saya ataupun Carlita yang mati, saya akan siap. Saya sangat membenci wanita. Pucat banget ini. Pucat. Ya, sebelum ini dikirim untuk diobatin dulu aja, no. Ya, nanti kayak kemarin. Enggak lah, kamu yuk. Perbaiknya Pak. Sekali lagi saya meminta maaf Iya, kepada kalian. Enggak apa-apa. Kalian yang memiliki tujuan baik kepada saya. Kalian yang bermaksud untuk menasehati saya, akan tetapi saya selalu menghiraukan apa yang kau katakan. Dan sekarang sudah terbukti. Semua yang kau katakan terhadap saya itu memang benar-benar terjadi. Ya. Maafkan. Ambillah pelajaran. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Betul. Ya, wis. Guru yang terbaik adalah Selamat Elang Purbabasa Satria. Yuk. Baiklah. Sebenarnya antarkan, no. Saya Ya tunggu di sana. Nanti saya antarkan ke Sekarang. iya Pak. terima Guru kasih ya nggak apa-apa. banyak manusia. Tuh. Jalannya tuh. Alah. Pedangnya itu. Pedangnya dikembalikan, bukan punya kamu. Kamu mau? Saya siap berperang. Punya pedang. Menggantikan nggak mungkin Panji punya tenaga untuk berperang. Nah, bahaya no lah, nanti kamu malah. Tuh. Ya. Pedangnya, udah pedangnya sing tiba, udah pedangnya sing anjlok. Awas. Suprino. Oh, Iya, lihat. Saya sebenarnya sudah melihat kalian bertarung dengan. Saya mempelajarinya. Oh, Apalagi menggunakan seperti satria sekali. iya. Coba mainkan Pak Anu, Suprino. Kamu. Hati-hati. Ya. Cucur. Pendarahan. Awas. Ya awas ya. Awas. Diem kamu diam. Jangan. Jaga lu. Duduk dulu. Mas kasih ya, duduk dulu Mas. Cucur. Ya, duduk. Sial. Ya, guys, darahnya. Salah perang sana. Ye. Salah perang sana.
Iya perang yuk. Carikan pohon pisang. Mau dapat apa? Buat apa? Lukaku. Aduh, Mau. Nggak apa-apa bu ya? Oh. aku bolong. Itu berapa lagi? No, saya lagi penting ini no. Ya, Ya kamu Tapi lukaku gimana? ya Oh, itu ngepas. nganterin Panji sekalian jobatin. Oh ya. iya benar. Brengsek, Panji. Pedangnya membawa sial. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Tuh. Jangan tengok tuh. Kembelengan atau kalau pedangnya itu nggak sikil. Karep mula tapi kujang karo sebelum. Terus tadi ini gimana Panji? Intinya Panji poinnya itu sudah mengetahui bahwasanya Carlita itu jahat. Betul. Nah, dan Panji sekarang katanya mau melanjutkan dan mau ikut perang dengan sisa-sisa tenaga. Saya sarankan jangan mending hidup ini, saya disuruh untuk mengantarkan ke Mahaguru dulu untuk diobati terlebih dahulu. Iya, benar lagi. Yuh. Tempat nepati. Sebelum itu, iya. Ketunjel pedang. Sikile. Ya benar lah. Iya bener. Siapa? Oh, saya nggak tahu ini. Assalamualaikum. Kenapa kalian datang kemari? Waalaikumsalam. Assalamualaikum kita untuk Marja. Datuk Marja. Kenapa kalian datang kemari? Sebelumnya mohon maaf kita Datuk Marja. Jujur saja, saya khawatir. Sudah 5 hari ini, Patih, Gendring Manik, kita Datuk Marja, serta Gembor Ireng pamit menuju ke kerajaannya Simbardodo. Tapi saya tidak mendapatkan kabar apapun selama 5 hari. Yang saya takutkan terjadi hal buruk, Datuk Marja. Jadi saya sepakat pada malam hari ini untuk datang. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa saya bantu. Untung saja peperangan besar itu sudah dilewati. Dan dalam waktu 5 hari itu memang Patih Dharma Wulung, Gendring Manik, saya dan juga Gembor Ireng melakukan pertarungan. Kalau kalian ingin menanyakan Gendring Manik dan Patih Dharma Wulung di mana berada, Gendring Manik sedang dibawa oleh Patih Dharma Wulung untuk diobati. Astagfirullahaladzim. Kenapa kondisinya Gendring Manik? Gendring Manik terluka parah karena serangan demi serangan yang dia dapatkan. Berarti peperangan itu belumlah usai, kita Datuk Marja. Memang belum usai, tetapi sudah mulai mereda. Untung saja kalian datang di waktu yang tepat, bukan di waktu peperangan itu berlangsung yang sangat dahsyat. Dan kabar baiknya, Simbardodo sudah berhasil saya tangkap, sudah berhasil saya bekukan. Sekarang Simbardodo bersama Gembor Ireng. Berarti Simbardodo sudah ditangkap, kita Datuk Marja. Benar. Saya akan datangkan kemari. Tapi sebelum itu, kalian buatlah perjanjian kepada Simbardodo. Karena bagaimanapun juga, yang ada permasalahan dengan Simbardodo adalah kalian. Perjanjian apa itu, kita Datuk Marja? Buatlah perjanjian, sehingga Simbardodo tidak melakukan hal yang sama, ataupun kesalahan yang sama di masa depan. Baiklah, jika berkenan saya temukan dengan Simbardodo, kita Datuk Marja. Bersiap-siaplah. Gembor Ireng, bawalah Simbardodo kemari. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Luar biasa. Assalamualaikum Simbardodo. Sat. Jaga ucapanmu, Simbardodo. Terhadap kakang perguruan kamu tidak ada sopan santunnya Simbardodo.
Buat apa saya sopan ataupun menghormati kakang perguruan saya, sedangkan dia bahkan tidak peduli sedikit pun dengan saya. Jaga baik-baik mulutmu, Simbardodo. Simbardodo, justru adanya kau seperti ini bukti kasih sayang kami berdua pada kamu. Benar. Kasih sayang katamu, Datuk. Apakah ini bentuk kasih sayang yang kau berikan pada adik perguruanmu? Lepaskan ikatan ini. Justru bila mana saya membiarkan dirimu seperti ini, itu bukti bahwasanya kami berdua tidak mencintaimu, tidak menyayangimu, karena membiarkan adik seperguruan menuju jalan yang sesat, jalan yang salah. Sadari itu, Simbardodo. Seharusnya yang sadar saya atau Kakang Datuk Marja. Kau bisa atau tidak? Nadamu dibelangkan. Lepaskan ikatan ini terlebih dahulu. Lepaskan Kemboriro, tidak apa-apa. Apakah dia tidak melawan? Tenang saja. Baiklah. Kau bersiap-siap jika Simbardodo melakukan perlawanan. Oh. Tenang saja. Saya sudah tidak ingin bertarung lagi dengan kalian. Kakang Datuk Marja tadi mengatakan menginginkan saya sadar atas apa yang sudah saya perbuat. Itu yang selalu diharapkan. Mengapa? Oleh kakang seperguruan kepada adiknya yang sesat, adiknya yang salah jalan. Jika Kakang Datuk Marja mengetahui adik satu perguruan yang salah jalan, mengapa baru sekarang? Mengapa baru sekarang kakak mengingatkan saya? Sedangkan saya tahu kakang itu mengetahuinya sudah dari dulu. Ini saya lakukan karena kesalahanmu kali ini sudah kelewat batas, Simbardodo. Kelewat batasnya bagaimana? Saya dari dulu selalu dikucilkan. Saya dari dulu selalu tidak diperhatikan oleh Mahaguru Argani, apalagi sama kalian berdua, Kakang Datuk Marja dan Kakang Kemboriro. Apakah Kakang memperhatikan saya? Pada saat Mahaguru Argani memberikan sesuatu, memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, apakah Mahaguru Argani mengingat saya? Tidak. Saya hanya melihat dari kejauhan. Bahkan sampai saya mencuri kitab dari Mahaguru Argani. Hanya saya ingin belajar ilmu. Itulah sifat burukmu, Simbardodo. Ya, hingga Guru Argani tidak mau menurunkan ilmunya kepadamu. Memang saya memiliki watak buruk seperti ini. Tentunya ada sebabnya. Karena saya tidak diperhatikan oleh kalian sebagai kakak seperguruan, dan tidak diperhatikan oleh Mahaguru saya sendiri. Saya kecewa dengan kalian. Jika kalian memang sadar apa yang saya lakukan itu salah, kenapa baru sekarang, Kakang? Kenapa baru sekarang mengingatkan itu? Sudah saya katakan, kali ini kau sudah kelewat batas. Kau menggunakan abu roh jahat untuk peperangan, padahal kau tahu abu roh jahat sudah dilarang dalam peperangan. Sudah dilarang keras oleh Guru Argani. Kau tidak usah pura-pura lupa. Waktu perjanjian ketika Kakang Marja bersama saya meninggalkan perguruan itu, kita sudah berjanji di depan Mahaguru Argani bahwa abu roh jahat itu tidak boleh
digunakan. Kau tahu sendiri resiko menggunakan apu roh jahat itu sangatlah fatal. Malah kau pergunakan untuk keegoisanmu. Jika itu terkena dirimu, apa yang terjadi? Kerajaanmu, saya pastikan akan hancur seketika. Karena semua prajurit dan juga pimpinan-pimpinan yang kau pilih pasti akan bertarung. Kau ingat itu? Ya, saya mengakui itu salah saya. Karena saya menggunakan apu roh jahat yang sudah disepakati untuk tidak digunakan dalam peperangan apapun. Ya, saya akui itu salah. Itu alasan kami datang mengingatkan. Tapi saya rasa di sini, saya merasa sudah tidak dianggap oleh siapapun. Bahkan adik perguruan saya, Nenek Parmi, mau mengkhianati saya. Saya sudah tidak ada yang peduli dengan saya lagi. Saya memutuskan untuk menggunakan itu. Karena apa? Kalian sudah tidak peduli lagi. Jika kalian masih peduli dengan saya, tentunya saya tidak akan menggunakan itu. Dan saya akan mengingatkan perjanjian itu. Ya memang saya salah menggunakan itu. Lalu, apakah kau puas? Kau sudah menggunakan apu roh jahat untuk peperangan. Kau sudah mengkhianati janji kepada Guru Argani. Kurang adil apa Guru Argani? Sampai-sampai kau melakukan ini. Kau ingin diperhatikan oleh Guru Argani. Harusnya kau berbuat baik. Di mana sosok seorang guru? Di mana sosok seorang kakak perguruan? Ketika saya banyak sekali melakukan kesalahan tapi membiarkan. Apakah hanya saat ini saja kalian akan peduli dengan saya? Dari dulu kemana? Tidak mengingatkan saya padahal saya sudah melakukan kesalahan itu. Sudah mengatakan ketika saya mau meninggalkan perguruan itu, kita sudah berjanji jalan masing-masing. Jika asal satu tidak menggunakan apu itu. Jika kau mengatakan sudah keluar dari perguruan kita jalan masing-masing, kenapa sekarang kalian mengganggu? Itu karena kau menggunakan apu itu. Saya mendapatkan semua ini. Itu berkat kerja keras saya sendiri. Saya baru membangun sebuah kerajaan. Berkat usaha saya mendapatkan ilmu sebanyak ini. Berkat usaha saya, tanpa bantuan dari kalian. Tapi sudah saya berdiri dengan kokohnya. Kalian berusaha untuk menggusur kerajaan saya. Kalian iri dengan saya. Ambil kerajaan saya. Saya bisa membangunnya sendiri lagi. Cukup Simbar Dodong. Yang kau katakan itu karena rasa kekecewaan. Iya, saya kecewa dengan kalian semua. Kakak-kakak perguruan saya. Pada saat di perguruan, saya pun melakukan kesalahan. Apa kalian mengingatkan? Guru Argani, apakah memberi pelajaran kepada saya? Guru Argani, apakah mengajarkan sebuah ilmu kepada saya? Sampai saya mencuri kitab dari Guru Argani. Itu buktinya karena saya ingin belajar dan tidak diajari oleh kalian semuanya. Harusnya kau bersyukur Simbar Dodong. Hanya kami yang datang mengingatkanmu kali ini. Andai saja Guru Argani turun langsung mengingatkanmu, saya bisa pastikan
Guru Arkani akan kecewa melihat muridnya seperti ini. Saya malah akan senang jika Maha Guru Arkani datang di tempat ini, datang ke kerajaan saya, dan memberitahu kepada saya bahwa yang saya lakukan itu salah. Dan menunjukkan jalan yang benar itu seperti apa, mengajarkan saya itu seperti apa. Itu baru sosok guru. Dari dulu, setiap diajarkan kau tidak mau mendengar. Kau melakukan apa yang kau anggap benar padahal itu salah. Kau melakukan apa yang kau pikirkan sendiri. Tidak ada musyawarah bersama. Kau hanya menerka untuk dirimu sendiri. Wah! Kebur ini. Wah! Kebur ini. Siapa yang kau suruh untuk membunuh Kemur Ireng? Maha Guru Arkani. Dan kau tahu Maha Guru Arkani. Kemur Ireng. Ya Allah. Mas, Guru Arkani sudah salah. Bukan Kemur Ireng. Bukan Kemur Ireng dalang dari balik semua ini. Astagfirullahaladzim. Kau lihat di Mbak Dodo. Kau lihat. Karena ulamu, Guru Arkani sampai salah. Salah sangka. Salah sangka bagaimana? Apa kau tidak lihat? Kemur Ireng mati. Terkena panah Guru Arkani. Mungkin saja menurut Maha Guru Arkani, yang salah di sini memanglah Kemur Ireng, bukanlah saya. Kenapa harus saya saja yang selalu disalahkan? Kenapa saya terus yang selalu disalahkan? Padahal kau lihat sendiri, bukan saya yang melakukan ataupun membunuh Kemur Ireng. Memang bukan kamu yang melakukan secara langsung. Tapi kau tahu Guru Arkani. Assalamualaikum Maha Guru Arkani. Guru, bukan Kemur Ireng yang melakukan semua masalah ini, tetapi Simbar Dodo. Dalang dibalik permasalahan yang ada pada saat ini. Ya, nah. Saya yang sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Bahkan saya sudah mengingkari perjanjian itu. Saya siap menerima hukuman apapun itu. Hah? Guru. Wah. Astagfirullah. Berarti sudah jelas manusia. Yang salah itu bukanlah saya, akan tetapi mereka berdua, Kemur Ireng dan Datuk Marjang. Kenapa Mas? Terima kasih, Maha Guru Guru. Arkani. Bingung nih gini sama Kemur Ireng. Ilahi. Ada apa ya gimana sih? Katakan semua yang ingin kau katakan. Silakan. Saya hanya kecewa dengan Maha Guru Arkani dan kakak-kakak perguruan saya. Pada saat saya melakukan kesalahan kecil, mereka bahkan tidak peduli atas apa yang saya lakukan itu. Saya dulu membutuhkan bimbingan. Saya dulu membutuhkan pelajaran dari Maha Guru dan kakak-kakak perguruan. Tetapi saya tidak mendapatkan itu. Apakah saya salah melakukan sejauh ini? Atas apa yang menjadi pemikiran saya sendiri. Dan terima kasih. Kedatangan Maha Guru telah menjawab semua pertanyaan saya. Berarti yang saya lakukan selama ini itu tidak salah.
Dan memang benar. Dan maafkan saya, Malkur. Saya sudah mengingkari perjanjian yang sudah kita sepakati. Yaitu menggunakan abu roh jahat. Apa sih mas? Malam aku makin ini. Datuk Marja kebor ireng. Terima kasih, Malkur. Nah guru. Sendi kodang. Nah guru. Datuk Marja sama kebor ireng kita tahu apa-apa nah guru. Berarti sudah jelas di sini. Yang bersalah bukanlah saya manusia. Saya melakukan, saya menjalankan apa yang sudah menjadi pemikiran saya. Dialah yang tidak peduli dengan saya. Dia yang hanya ingin mengusik saya. Dia yang hanya ingin meruntuhkan apa yang sudah selama ini saya bangun. Kau melihatnya sendiri. Jadi, saya peringatkan kepadamu manusia. Saya harap, jika kau tidak ingin mendapatkan permasalahan yang sama dengan saat ini, jagalah ucapanmu dengan siap. Astagfirullah. Innalillahi. Apa yang telah Mahguru Hargani lakukan? Kenapa semuanya dibunuh Mahguru? Mahguru Hargani. Ya. Ya. Apa sih, Mas? Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Coba Duduk dibunuh. Ini si Mardudo kan memang ada kesalahan bro. Marja. Kemudian dibunuh. Hah? Datuk Marja sama kemudian dibunuh sama Mahguru. Kenapa Mahguru melakukan itu? Berikanlah penjelasan Mahguru. Maaf Mahguru. Itu yang terbaik. Untuk baik bagaimana? Karena saya merasa gagal. Masa gagal? Mendirikan perguruan. Perguruan yang saya bangun sudah besar. Ternyata mengajarkan tentang iri, mengajarkan ketidakpedulian, bahkan murid-murid yang saya anggap akan meneruskan perguruan Galur Kreso ternyata semuanya tidak bisa sesuai yang saya harapkan. Lalu kenapa Mahguru malah membunuh mereka semua? Untuk apa saya mempertahankan pewaris ilmu yang saya ciptakan? Jika saya tahu akan seperti ini jadinya. Untuk apa dipertahankan? Tetapi mohon maaf
Maguru, bukankah yang salah di sini hanya Simbar Dodo? Gembor Ireng dan Datuk Marga hanya sekedar mengingatkan, hanya sekedar mengingatkan. Ya, saya tahu. Awal di mana permasalahan itu terjadi, itu karena Simbar Dodo. Tapi kenapa? Kenapa kakak-kakaknya tidak menghentikan? Apakah itu yang dinamakan keluarga? Maafkan saya, Maguru. Gara-gara saya malah justru memperkeruh semua perguruan dari Galur Krecok milik Maguru Argani. Tidak. Mungkin jika tidak ada dirimu dan semua yang ada di sini, semuanya tidak akan terbuka. Ya. Mungkin usia perguruan kalau Krecok hanya cukup sampai di sini. Apa itu, Maguru? Ini adalah sudah saatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sel. Bunuh diri malah, Mas. Ya, Aku nggak bingung banget tuh, Pak. Ini gimana sih? ya intinya seperti ini yang saya tangkap ya. Maguru Argani itu datang dan membunuh semua murid-muridnya karena merasa gagal mendidik muridnya loh. Jadi daripada itu akan terjadi terus-menerus mengacaukan semuanya, lebih baik dibunuh semua kayak itulah kurang lebih. Nah, ya berarti si Datuk Marja dan Gembur Ireng juga dibunuh juga karena Semuanya, Dik. Ya intinya kita tidak punya alasan yang pasti sih mengenai itu. Yang tahu ya hanya Datuk Marja. Yang tahu ya hanya Guru Argani. Tapi Guru aja langsung bunuh diri kayak gitu. Astagfirullah. Ya ini masuknya ranah keluarga sih, Mas. Susah, maksudnya keluarga itu perguruan. Kalau pendapat saya pribadi ya walaupun banyak pro kontra dari kejadian ini loh. Simbar Dodo dibunuh sama gurunya. Datuk Marja dibunuh. Gembor Ireng dibunuh. Pami bunuh diri. Nah, ini tadi bunuh diri. Habis. Tadi bunuh diri. Ya tadi memang apa sih pesan-pesan terakhirnya itu memang kan Tidak ada gunanya kayak itu kan. tidak ada gunanya dan akan mengakhiri perguruan ini gitu, apa bukan sih? Mati kabeh sel. Pula. Astagfirullahaladzim. Mending kita laporkan ke benteng aja yuk. Peristiwa ini siapa tahu ada yang nggak tahu nih. Yang Sarip juga nggak di sini tadiku. Saya cari-cari. Ini gimana? Saya bingung loh. Posisi ini gimana ini? Yuk, coba lah. Ayo. Argani masuk.
Assalamualaikum manusia. Waalaikumsalam. Bagaimana, Sulukto? Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apa? Apakah kau melihat Mahaguru Argani? Karena setelah melakukan pertemuan dengan kalian, Mahaguru Argani tidak ada. Dan sekarang perguruan Mahaguru Argani itu meledak. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya ingin menanyakan kepada Mahaguru Argani. Seperti ini, Sulukto. Ya, memang benar. Ketika kau mengantarkan saya ke tempat Mahaguru, saya bertemu Mahaguru itu, Mahaguru tidak mengatakan hal apapun. Ya. Dan tiba-tiba tadi di sana saya ketemu dengan Datuk Marja dan Gembor Ireng membawa Simbar Dodo atau sudah menyekap Simbar Dodo. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang kerajaan Mahaguru Argani meledak dan hancur porak-poranda. Dan banyak sekali murid-murid dari Mahaguru Argani yang sudah keluar dari perguruan itu datang menghampiri saya dan menanyakan mengenai Mahaguru Argani atas apa dan kejadian yang terjadi sebenarnya. Yang intinya seperti ini. Nanti bisa kau sampaikan terhadap semua isi padepokannya Mahaguru Argani ya. Mahaguru Argani datang, tiba-tiba membunuh langsung si Gembor Ireng. Setelah itu membunuh Datuk Marja. Dan yang terakhir membunuh Simbar Dodo. Lalu Mahaguru itu mengatakan kurang lebih kata-katanya seperti ini. Saya merasa gagal mendidik mereka. Saya sebagai guru merasa gagal, intinya seperti itu. Daripada ilmu yang saya tularkan kepada mereka akan membuat kerusakan. Sulukto, apa yang terjadi? Saya datang ke perguruan. Perguruan sudah hancur. Krecok. Ada apa? Apa yang terjadi? Dan saya tidak bisa menggunakan jurus-jurus ilmu-ilmu yang dulu diajarkan guru Argani di perguruan. Saya juga sedang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada manusia-manusia ini. Karena mereka semualah yang terakhir bertemu dengan Mahaguru Argani. Dan dia sedang menjelaskan kepada saya. Dia sudah membunuh kakak perguruanmu. Mahaguru Argani sudah membunuh Datuk Marja, Gembor Ireng, dan Simbar Dodo. Apa yang sebenarnya terjadi manusia? Bisa saya jelaskan. Ini. Yang intinya seperti ini, Tuan. Tadi saya dipertemukan dengan 3 makhluk. Datuk Marja, Gembor Ireng, dan Simbar Dodo. Di situ terjadi perdebatan hebat. Yang intinya isi dari perdebatan itu, Simbar Dodo merasa dikucilkan dalam perguruan Argani dan menuntut apa yang selama ini diberikan oleh Mahaguru Argani itu benar-benar tidak dirasakan oleh Simbar Dodo. Tidak berselang lama kemudian, tiba-tiba Mahaguru Argani itu datang dan memanah Gembor Ireng. Gembor Ireng itu terbunuh. Kakang Gembor Ireng dibunuh guru Argani. Benar sekali. Terus Mahaguru Argani juga membunuh Ki Datuk Marja. Setelah membunuh Datuk Marja, Mahaguru Argani juga membunuh Simbar Dodo. Setelah itu Mahaguru Argani malah meledakkan dirinya menggunakan seperti bubuk-bubuk apa yang ditempelkan ke tubuhnya lalu meledak. Tapi sebelum Mahaguru Argani itu menempelkan bubuk itu ke tubuhnya, Mahaguru itu sempat mengatakan kurang lebih seperti ini kata-katanya. Saya merasa gagal sebagai guru mendidik murid-muridnya. Seperti itu kurang lebih. Lebih baik saya hancurkan dan saya hentikan perguruan Argani untuk saat ini. Kenapa guru Argani melakukan itu? Berarti di sini sudah jelas, Krecok Satmoya.
Mahaguru Argani menghentikan apa yang sudah dilakukan oleh Simbardodo dan menghentikan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh para murid dari Mahaguru Argani sendiri. Berarti semua kekuatannya hilang. Benar. Banyak sekali murid-murid yang sudah melalang buana ataupun berkelana datang menemui saya, menyampaikan hal yang sama seperti Krecok ini. Dia sudah tidak memiliki kekuatan. Semua ilmu yang saya dapatkan oleh Guru Argani hilang seketika. Itu suatu keanehan. Itu mengapa saya datang ke perguruan. Setelah saya sampai di sana, ternyata perguruannya sudah hancur. Ya kurang lebih intinya seperti itulah Mahaguru Argani. Kalau saya simpulkan, Mahaguru Argani itu merasa gagal dalam mendidik semua murid-muridnya. Daripada timbul perpecahan, timbul iri dengki antara murid satu dengan murid yang lainnya, maka Mahaguru Argani memutuskan untuk menghentikan perguruan ini dan melenyapkan perguruan ini dengan cara yang mungkin bunuh diri dan membunuh murid-murid yang menjadi tokoh utama dalam permasalahan ini. Saya memang mengetahui Simbardodo sedang ada masalah ataupun sedang melakukan masalah. Tetapi yang saya tidak habis pikir, kenapa Mahaguru Argani malah bunuh diri? Nah, saya juga kurang paham itu. Padahal saya rasa Guru Argani sebagai seorang guru tidaklah gagal. Adanya murid menjadi kurang ajar, menjadi salah langkah, itu karena pribadinya masing-masing, bukan karena guru. Ya Allah. Ya lebih baik seperti ini saja menurut saya. Untuk dalam situasi yang seperti ini, jangan sampai diperkeruh dengan berita yang kurang benar. Lebih baik Suwekto, mohon maaf Tuan siapa ini? Krecok. Tuan Krecok, sampaikan berita ini ke semua padepokan atau murid-murid yang masih hidup, muridnya Mahaguru Argani, yang intinya apa yang telah saya sampaikan tadi. Lah setelah itu diberi pengertian secara baik-baik. Semoga mereka semua akan mengerti dengan sesuatu yang terjadi ini. Karena saya yakini ya, seorang guru mengambil keputusan tidak main-main. Semuanya sudah diperhitungkan. Semuanya itu benar-benar penuh dengan kematangan dalam berpikir. Sekarang saya sudah paham mengapa Mahaguru Argani memilih jalan ini dan melunturkan semua ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepada setiap muridnya. Yang jelas, Mahaguru Argani tidak menginginkan murid-muridnya melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Simbardodo dengan kekuatan yang sudah dia ajarkan. Sehingga Mahaguru Argani itu bunuh diri dan melunturkan semua ajiannya. Bisa jadi seperti itu. Dan sekarang, di mana jasad Simbardodo, Datuk Marca, dan Kembur Ireng beserta Guru Argani? Saya akan merawat dan mengurus pemakamannya. Di sebelah berarti sebelah kirinya tempatnya Wisang Tali. Ada padepokan Wisang Tali. Ada sebelah utaranya. Baiklah. Dekat rumput. Terima kasih banyak manusia. Banyak rumput. Oh iya. Jadi dengan penjelasan yang sudah kalian berikan kepada saya akan menyampaikan kepada semua murid-murid yang mendatangi saya dan bertanya mengenai
kejadian aneh dengan lunturnya ilmu ataupun ajian yang sudah mereka kuasai. Dan sekalian saya membawakan jasad mereka semuanya agar mereka semua juga mengerti dan paham atas apa yang sudah terjadi. Baiklah, Silahkan. mari Surto. Baiklah. Kita urus jenazah mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus sampaikan kepada Pati ini berita ini. Ayo, cepat yuk. Yuk, sana. Nanti kok.